kita sekarang bisa ibadah online lagi. Wow, semuanya udah siap. Siap untuk memuji nama Tuhan. Nah, Papa Mama nanti juga boleh loh ikutan memuji nama Tuhan. Pada waktu memuji nama Tuhan, kita memang harus semangat. Nah, nanti pas mendengarkan cerita firman Tuhan, baru deh kita duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Luken. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu hari ini. Kami mau mulai ibadah. Tuhan Yesus pimpin sertai kami di sepanjang ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Kalau kau suka hati, dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, ayo lompat, lompat. Kalau kau suka hati, ayo lompat, lompat. Kalau kau suka hati, dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati, ayo lompat, lompat. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, ayo lompat, lompat. Kalau kau suka hati, ayo lompat, lompat. Kalau kau suka hati, dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati, ayo lompat. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Shalom adik-adik. Nah, puji Tuhan, tadi adik-adik sudah bernyanyi, menyembah, dan melompat buat Tuhan Yesus. Sekarang tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik duduk yang diam, duduk tenang, biar kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Sebelum Kakak Luken baca firman Tuhan atau sharing firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, dan Kak Luken akan berdoa, dan adik-adik ikutin dalam hati saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada saat pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tadi kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, dan kami sudah bernyanyi dan berlompat buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong, biarlah kami dapat mengerti tentang firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak yang bertumbuh di dalam pengenalan takut akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami akan siap mendengarkan firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, kita akan dengar firman Tuhan. Kita buka Alkitab. Nah, adik-adik ambil dulu Alkitabnya. Yang pakai handphone silakan buka handphonenya. Yang pakai Alkitab silakan buka Alkitabnya. Nah, firman Tuhan pagi hari ini terdapat dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Sekali lagi, Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Kalau Ken akan baca buat adik-adik, dan adik-adik silakan lihat di HP atau di Alkitab adik masing-masing. Kalau Ken akan baca, judulnya perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku.
Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, kita sudah baca firman Tuhan yang tentang hakim dan janda. Nah, di mana hakim adalah orang yang punya kuasa dan yang punya wewenang, dan dia berhak berkata salah dan benar, dan keputusan itu jadi kekuatan dia karena dia punya hak. Nah, dan ada seorang janda. Dari perumpamaan tadi ada janda dan ada hakim, di mana janda itu punya perkara. Nah, janda itu terus datang kepada hakim untuk dibela haknya. Nah, tapi beberapa kali dia datang, hakim itu menolak, hakim itu tidak peduli. Dan pada akhirnya karena ketekunan dari janda ini terus datang, dan pada akhirnya hakim itu memutuskan untuk membantu si janda ini untuk membela haknya. Nah, dari renungan ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika kita yang percaya sama Tuhan Yesus, saya dan adik-adik yang percaya sama Tuhan Yesus, harus terus datang, tidak jemu-jemu. Kalau ayat yang pertama tadi berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, kita yang percaya sama Tuhan Yesus, kita harus berdoa sama Tuhan Yesus, kita harus selalu datang sama Tuhan Yesus, biar kita tetap dalam lindungan Tuhan Yesus. Apapun yang kita minta, apapun yang kita lakukan, dan apapun keinginan dari adik-adik, apapun mimpi dari adik-adik, apapun cita-cita dari adik-adik, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mau jadi polisi loh. Tuhan Yesus, saya mau jadi dokter. Tuhan Yesus, saya mau jadi tentara. Tuhan Yesus, saya mau jadi guru. Tuhan Yesus, saya mau jadi gembala. Nah, suatu saat nanti adik-adik akan jadi seperti yang adik-adik mau. Ketika adik-adik terus mau belajar, terus berdoa sama Tuhan, dan terus berjalan dan belajar tentang Tuhan Yesus. Nah, dari pembacaan Alkitab tadi, Kakak Luken ada beberapa hal yang Kakak Luken simpulkan. Yang pertama, kita harus belajar berdoa dan mau berdoa, karena berdoa adalah hal yang penting. Tuhan Yesus saja mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Nah, berarti doa itu sangat-sangat besar kuasanya. Doa itu sangat-sangat dibutuhkan. Tuhan Yesus, mereka udah ikut sama Tuhan Yesus setiap hari loh, tapi Tuhan Yesus masih ajarin mereka berdoa. Yang kedua, ada jaminan orang yang selalu berdoa sama Tuhan Yesus, orang yang selalu datang sama Tuhan Yesus, orang yang selalu bersandar sama Tuhan Yesus, jaminannya adalah apapun yang mereka doakan, apapun yang mereka minta, Tuhan Yesus akan jawab. Dan Tuhan Yesus tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menjawab apa yang menjadi keinginan atau kebutuhan saya dan adik-adik. Oke, biarlah firman Tuhan pagi ini mengingatkan saya dan adik-adik buat kita selalu berdoa sama Tuhan Yesus. Misalnya adik-adik, doa biar tidak panjang itu tidak jadi masalah. Yang penting adik mau berdoa dari hati. Misalnya mau makan, Tuhan Yesus, saya mau makan, berkati makanan ini, amin. Adik-adik mau ke sekolah, Tuhan Yesus, saya mau ke sekolah, Tuhan Yesus jaga aku sampai di sekolah, saya belajar, berikan saya kepintaran, biar saya tidak bandel, biar saya tidak ganggu teman saya, dan saya menjadi anak yang baik. Amin. Tuhan Yesus dengar setiap doa dari adik-adik dan dari semua orang yang percaya dan mau berdoa sama Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita akhiri
renungan kita hari ini. Kalau Ken kasih satu ayat hafalan, yaitu terdapat dalam Matius 7 ayat 11b. Ayat hafalan Matius 7 ayat 11b, kalau Ken akan bacakan, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Amin. Nah, Tuhan sudah, itu jaminan. Tuhan akan berikan yang baik apa yang kita minta sama Tuhan Yesus. Amin buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan saya dan adik-adik, dan kita mau belajar berdoa. Biarlah masa kecil adik-adik biarlah bertumbuh dalam pengenalan takut akan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk selalu berdoa, tidak jemu-jemu datang sama Tuhan. Dan jaminan ketika kami terus berdoa sama Tuhan, kami selalu datang sama Tuhan, maka doa kami Tuhan Yesus akan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik hamba pada pagi hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka, masa kecil mereka, biarlah mereka bertumbuh dalam pengenalan takut akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkati kesehatan mereka, berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan dari orang tua mereka, jadikan orang tua yang luar biasa, orang tua yang hebat, dan pada akhirnya anak-anak menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang takut Tuhan, dan anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, memberkati masa tumbuh kembang adik-adik kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, sampai jumpa. Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Yesus sumber kehidupanku.
banget ya. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, dan tadi kita juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Luken. Nah, yuk kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur sama Tuhan untuk ibadah hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu hari ini. Kami sudah bisa beribadah semua karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati papa, berkati mama, kakak, adik, semuanya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami kembali di ibadah kami di minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hari ini ya. Jangan lupa berdoa, tetap semangat, dan sampai jumpa minggu depan.